Halo, hola semuanya. Selamat datang di Bocah-Bocah Santos episode 1. Nah, perkenalkan aku Alexa. Nama aku Geoffrey. Nah, kali ini kita kedatangan guest star kita yang baru nih. Kenalin diri dulu dong, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Benjamin Almesak Marbun. Saya bersekolah di SMP Santo Yosef dan saya kelas 8 di SMP. Oke. Kayaknya kakak ini start di 8T ya? Stars. Enggak start. Enggak dong. Start boy, start boy. Oke. Oke. Nah, kesibukannya selain jadi anak kelas 8 nih ya, pasti kan udah mulai rada sibuk kan ya. Ada kesibukan lain nggak di luar sekolah, kegiatan sekolah gitu? Kira-kira? Sebenarnya kesibukan saya tuh banyak. Oke, asik. Nah, kesibukan pertama saya adalah tentu satu membantu orang tua. Asik. Berbakti, anak Oke. berbakti. Terus yang kedua, saya juga adalah atlet renang dan saya bertanggung jawab untuk berlatih setiap hari. Oke. Bisa kayak apa aja? Semua kayak. Oke, kayak sebutkan. Kayak kupu, kodok, merpati. Oke. Unik, baru kan, buat kita juga hal baru ya. Nah, kata kakak tadi setiap hari latihan renang tuh. Kalau boleh tahu tuh jadwal renangnya tuh dari jam berapa ke jam berapa? Nah, kalau kita tahu juga kita pulang sekolahnya kan juga jam 2, jam 3. Nah, gimana tuh latihan renangnya? Untuk latihan renangnya itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Lama itu ya, 3 jam sendiri. Oke, 3 jam. Iya. Oh ya 3 jam 4 jam ya. Iya, 3 sampai 4 jaman lah ya. Berarti itu pulang ke rumah dulu, sebelum itu langsung berangkat lagi dong ya? Iya. Oh, gitu. Nah, kalau gitu kesibukan sekolahnya gimana dong? Kayak PR-nya dikerjainnya kapan? Kalau jam 7 baru selesai, nanti perjalanan pulangnya sampai rumah misalnya jam 8 tuh. Cuma punya waktu di rumah jam 9, jam 10, tidurnya juga paling jam 11 gitu. Nah, untuk pekerjaan rumahnya gimana? PR dari sekolah yang harus dikerjakan dan dikumpulkan besok nih misalnya. Itu gimana? Segimanapun harus dikerjakan sih. Mau tidur jam berapapun tetap harus ngerjain. Berarti merelakan waktu tidur untuk ngerjain tugas buat Betul. gitu. Oke. Keren. Oke. Iya. Selain renang nih ada apa aja kira-kira kesibukan lainnya? Saya juga bergabung di manajemen model di Surabaya. Itu mulai gabungnya dari kelas 7 atau mulai dari kelas 8 ini? Baru kelas 8 ini. Kenaikan kelas 8. Nah, motivasi masuk model apa tuh? Sebenarnya pertama itu paksaan dari orang tua. Ya. Lalu sudah saya tekuni aja, ternyata asik juga, mengenal banyak orang, Oke. punya banyak relasi, terus mendapatkan pengalaman yang lebih. Jadi berhasil keluar dari zona nyamannya ya. Betul. Iya. Yeay. Tapi kalau didengar-dengar ini, kakaknya juga atlet bola bukan? Kayak suka ikut event-event sepak bola di Futsal ya, di sekolah. Iya, kalau ikut event sering. Iya. Jadi pemain mana? Jadi ya di bagian apa? Bagian Mainnya apa? apa? Kiper deh atau Back. apa? Aku di bagian ancornya. Oh, Ansar. Oh iya. Oke, Angkor. Oke. Oke, tadi jadi model, jadi renang. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada sesuatu hal yang unik atau menarik nggak ini yang bisa memotivasi teman-teman sekalian di rumah tuh? Aku suka ngunjungin anak-anak panti. Oke. Mulia, cuy. Guys, Mulia, di benar. Main anak-anak panti. Oh, suka anak-anak kecil nih berarti nih. Beneran itu, beneran. Beneran dong, masa beco? Bapaknya panti sih. Hah? Beneran dong. Lucu. Iya gitu. Udah. Iya. Itu kunjungan panti tuh kayak per bulan atau rutinitas atau apa? Rutinitas sih sebenarnya.
ikut papa. Oh, papa. Papa apa aktivis gitu di lingkungan atau gimana? Iya, Apa? aktif di lingkungan sama gabung ke organisasi anak-anak yang emang membutuhkan kasih sayang orang tua gitu. Seru sekali. Iya. Asik. Jadi nangis aku. Nah, kenal dilihat-lihat ini kan kayak dari renang, udah model, terus ada tergabung dalam kayak kegiatan kunjungan panti kan ya tadi. Nah, kira-kira ada momen-momen down atau tersedih apa gitu dalam perjalanan kamu gitu? Ada Apa nggak nih? gitu? Di panti atau gimana? Ya dalam perjalanan misalnya dari kamu jadi atlet renang, terus sekarang jadi model, terus juga kunjungan-kunjungan jadi ke panti gitu, ada momen-momen tersedih atau kayak kamu terenyuh gitu loh kayak waktu melakukan hal tersebut? Enggak sih, bukan sedih, tapi lebih tepatnya ke belum nyaman. Pada awal-awal mulai kayak renang itu juga paksaan. Berarti tuntutan iya, gitu iya. ya. Iya, paksaan dari kedua orang tua. Terus modeling juga seperti itu. Terus yang kunjungan itu sebenarnya aku nggak mau ikut. Terus kenapa mau dilakuin? Motivasinya apa? Gak ada motivasi sih sebenarnya. Kayak ikut papa. Oh. Terus lama-lama itu tahu manfaat dari ini semua itu apa. Nah, apa Oke, manfaatnya? manfaat apa? Ceritain dong sedikit ataupun banyak juga boleh tuh ceritain manfaatnya. Oke, manfaat yang mana dulu? Ya, dari kunjungan Dari- panti dulu oke, deh. kunjungan Iya, panti. menarik tuh. Manfaatnya kita bisa ikut menghibur, terus melayani, terus memberi motivasi kepada anak-anak yang ada di sana untuk lebih semangat. Kadang aku suka nemu anak yang udah males sama hidupnya sendiri. Kayak udah nggak ada semangat hidup Itu lagi. dia, gitu ya. karena dia ngerasa dia itu gak punya orang tua, terus nggak sama kayak yang lainnya. Sama kayak diajarin agama ya. Kan kita harus apa namanya? Tadi itu membangun relasi terus biar anak-anak itu biar semangat lagi. Betul. Ya. Terus tadi panti terus kalau misalnya atlet renang gitu, kayak ada nggak momen-momen kayak terdown, kayak tercapeknya kamu, tersedihnya kamu dalam melakukan tuntutan tersebut dari kedua orang tua? Pernah. Apa? Kalau misalnya terjauh di renang bukan karena tuntutan orang tua, tapi karena bukan latihannya, tidak sesuai ekspektasi. Oh. Hasilnya tidak Hasilnya, sesuai ya benar. Iya. Saat lomba. Oh, Oh, saat Jadi, lomba. 2023 iya. itu aku latihan full 1 tahun 365 hari itu full latihan Full. terus. Dari Full. Senin Wih, sampai cep. Minggu ketemu Senin lagi tuh. Iya benar. Wis. Habis itu pas akhir tahun bulan Desember itu Iya. tanggal ingat aku, tanggal 20 Asik. itu lomba kejuaraan provinsi. Oke, oke. Oke. Di situ aku kalah. Berarti sebelum provinsi itu udah menang. Menang. Oh. Ya. Oke. Asik. Berarti kayak sebelumnya provinsi udah ada lomba-lomba kecil-kecil lainnya yang Iya. udah dimenangkan gitu kan. Iya, Makanya benar. ketika ikut yang provinsi ini tadi kayak punya bayangan aku bakal menang gitu. Iya, bahkan di kepala aku sendiri tuh udah mikir pasti menang 100%. Kayak udah Oke. gak bakal kalah nih ya. Bakal kalah. Ngapain kalah? Udah Udah gak yang kenal paling kata cepet kalah. lah gitu. Terus tiba-tiba aku kaget sendiri, aku kediskualifikasi Loh, Karena apa? karena gara-gara salah nyentuh tembok. loh. Hah? Jadi di renang itu ada peraturan. Misalnya kayak gayaku, nyentuh tembok harus 2 tangan. Nah, pas aku didiskualifikasi itu aku udah gaya bebas. Gaya bebas 200 meter. Iya. Itu aku nyentuhnya 2 tangan, harusnya 1 tangan. Oh, cuma gara-gara itu. Iya. Kayak kesalahan kecil ya sebenarnya. Kesalahan kecil Iya. tapi berdampak besar banget. Nah. Sama kayak kita di YouTube ini, kalau kita melakukan apa yang kecil itu akan berdampak menjadi besar banget. Kalau apa ya, ya berdampak besar. Iya. Iya. Kata-kata hari ini teman-teman. Terus lanjut tadi. Setelah itu didiskualifikasi terus Didiskualifikasi,
Terus pastinya aku kecewa sama diri sendiri, nyalain orang lain padahal aku sendiri yang salah. Habis itu aku off renang sebulan. Nah gitu Habis itu orang lanjut. tua nggak tanya tuh, nggak kayak Kalau Nggak di tahu. fase itu orang tua udah tahu apa yang kejadian dan apa yang bikin aku kecewa, makanya orang tua belajar ngertiin aku. jadi kayak orang tua ngikutin kamu, kalau misalnya kamu off renang ya ya udah gitu. Iya. Oh. Ya. Terus habis 1 bulan itu langsung renang lagi apa enggak? Enggak. Sampai sekarang. Sampai sekarang enggak renang. Udah 2 tahun ya berarti. 2023, Iya. 24, 25 sekarang. Berarti udah 2 tahunan kurang ya. 2 tahun. Off renang. Terus langsung sekarang aktif di model. Iya. Nah kalau di model nih, baru-baru ini kan masih baru berapa bulan model gabung di model? Nah, itu kan 6 Iya. 6 bulan, 6 6 bulanan. 6 bulan lebih lah. Nah, Pan. iya. Delapan. Itu ada momen-momen tersedih nggak selama 6 sampai 8 bulanan itu? Enggak sih. Untuk di model sendiri aku enjoy. Enjoy sama kegiatanku di sana dan gak ada sedih-sedih. Kalau kakak enjoy emang kegiatannya apa aja? Nah, bagi-bagiin Nah, dong. ya, bagi-bagian kan kita kan bukan anak model ya. Iya. Ya apa? Ya teman-teman semua tahu kegiatan mau jadi model itu gimana Nah, iya. sih? Oke. Jadi kegiatannya adalah pertama latihan. Itu udah pasti dong. Latihan Iya, catwalk kan? catwalk. Iya dong. Iya, Oke. jangan sampai latihan renang. Biar jalannya kayak kondo. Ya, ya. Oke. Oke, terus. Udah dong. Ya kayak kodok ya. Oke. teman-teman. Terus yang kedua pastinya latihan mental. Jadi Dilihat. iya, dilihat oleh orang. Bener dilihat kan banyak tahu? orang. Iya kan model kan pasti dilihat orang terus juri. Berarti Gio pernah lihat orang catwalk ya? Ya. Pernah. Oh iya, Oke. oke. Pernah. Ya. Nah, lanjutin. Iya, lanjutin. Terus yang ketiga itu apa ya? Berani aja sih, percaya diri. Sama ke mental ya. Nah, dalam prosesmu tuh kayak ada nggak kamu namanya minder gitu ya dengan sesama temenmu yang misalnya lebih udah lebih profesional, lebih berpengalaman lah daripada kamu di manajemen itu? Awalnya ada. Awalnya pasti ada. Cuman 2-3 kali latihan udah enggak. Kayak udah kamu anggap sama semuanya berarti Sama, ya? udah nggak peduli sama itu, sama Apa? Kayak mau mereka lebih bagus dari aku atau mereka lebih baik dari aku sekalipun, juga tujuanku sama kayak mereka, Apa? jadi lebih baik. nah, banyak ya aktivitas yang ternyata di luar ekspektasi kita loh. Iya. Dia sebagai pelajar, pulangnya juga pasti sore. Apalagi kan kalau ekstranya sekarang tergabung apa? Futsal. Iya. Eh, Iya. Iya. Iya, Kenapa futsal. cetak gol? Udah nggak usah ditanya dong. Oh iya, yes. Udah jago. Oke, udah jago. Nah, kan kamu tadi ikut renang, model, dan sama apa tadi aktivis satu tadi ya. Nah, udah berapa prestasi sih yang kamu raih? Sedikit aja, dari sekian banyaknya sedikit aja. Udah kejuaraan apa saja yang udah kamu Apa ini? berhasil raih? Apa dulu? Ya terserah bebas. Terserah, dari renang Dari mungkin. renang, model atau apapun yang udah kamu pernah ikuti. Iya, Renang aja ya. Iya, Iya, renang aja yes. boleh, kalau apa? Mau dapat medali emas di CX Oh. di Iya. Itu kejuaraan di Filipina. kamu ke Filipina. Iya dong. Masa Oh. kejuaraan di Filipina, kejuaraannya di Surabaya. Gak expect ya. Iya. Sudah mengikuti kejuaraan di Filipina ternyata. Iya, terus apa lagi? Ada apa lagi? Katanya satu aja. Ya udah 3 deh. Oke, 3. Mungkin ganti cabur lah ya. Kayak di futsal. Iya. Sebenarnya ini bukan prestasi pribadi. Iya, Iya. pastinya Eh, tim. tim. Iya, Iya. kamu. Di futsal aku menang juara 3 di SNA Cup
tahun lalu. Iya, tahu. Terus ada lagi Satu nggak? lagi yang mungkin kalian nggak tahu apa? Dapat medali perak di kickboxing kejur prof kemarin. Ada cabur baru dong berarti yang kamu ikut. Ada. Aku nih. Tuh banyak banget ya, Iya. nggak expect Banyak loh. banget. Apa tuh? Boleh nggak ceritain cabur apa sih yang apa tadi? Kickboxing. Iya. Kickboxing, ranking. Ya, oke. Itu adalah cabur bela diri yang menggunakan kekerasan. Iya, kekerasan. ya semuanya bela diri pasti pakai itulah. Ya. Cuma kan ada. Kamu gabung ke klub gitu berarti. Iya, masuk klub. Mulai dari kapan tuh? Ceritain ke mereka Iya. dong. Mereka Di kayak masa-masa frustasi habis renang itu. Oh, jadi kayak waktu-waktu kosongmu kamu buat untuk gabung ke klub baru itu tadi yang Iya. kickboxing. Apa aku untuk melampiaskan? Untuk Iya, melampiaskan. Salah satunya itu. Untuk melampiaskan. Jadi cara kamu melampiaskan dengan kamu bergabung ke klub kickboxing gitu tadi. Terus tentang Salah satunya itu. Iya, Salah terus satunya. yang Iya. terutama apa? terutama apa? Terutama pengen nyoba olahraga ini, penasaran. Oh, mau buat new experience ya? Iya, betul. Oh, iya. Inggris. Iya nih. Nah, di bagian sini nanti di-cut ya aku ngomong ya. Kan itu menurut aku tuh tujuan kita tuh buat ngegali cerita hidup. Aku Jadi udah bukan ngomong. prestasinya. Aku udah- Maksudnya kayak dia kan cerita tentang masalah pribadinya. Iya, Nanti iya. nggak bukan masalah tentang olahraganya atau apa gitu loh. Nanti kamu tanya, oh ya Benjamin di luar dari itu kamu ada nggak sih cerita pribadimu yang ngenes banget gitu? Oh ya, Oke. wis, tak tanyain aja. Ya udah kamu Ya, yang nanya. 1, 2, 3. Coba. Saya bentar. Oh belum. Jadi kayak dari cerita itu kamu bisa Oh, cerita tentang nyeritain tadi, gitu Mate. yang ngegiring kamu, aku tuh bisa lo mencapai gini-gini itu karena aku ada dorongannya itu gimana gitu. Tuntutan orang tua tadi dia. Ya nggak maksudnya Nggak, kayak kan termasuk yang Prestasi. prestasi tadi Jen. Ini Dia berarti kan yang ceritanya katanya ada yang meninggal. tantenya itu tadi Iya. lah. ya. iya itu yang bisa kayak jadi motivasi. kamu ya. Kamu ceritain tantemu itu ya. Tidak, Ya, Kan ada ya. sharing. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kirim Udah aja. ya. Nangis nggak Kirim apa-apa. aja. Udah. Kalau Satu. mau ngomong sekarang. Iya kalau mau ngomong sekarang udah. Angel, Udah. 1, 2, 3. Nah, Kak Benjamin, di luar dari semua itu tadi, apa sih pas waktu kakak semasa hidup dari kecil sampai sekarang kelas 8, ada nggak sih kakak itu mempunyai masa Pengalaman pengalaman pribadi yang pribadi paling kayak ngenes, tersedih, iya, terdown gitu. tersedih gitu loh, yang bikin kakak itu kayak terpuruk, Iya, udah tapi hilang semangat untuk hidup iya, atau hilang semangat untuk frustasi hidup. lah udah selain di luar dari Iya prestasi-prestasi tadi prestasi tadi. Sudah tentu ada sih Kak Gio. Jadi Oke. Apa tuh? mungkin kita setuju kalau misalnya kehilangan orang terdekat atau orang tersayang itu bakalan sedih banget kan. Ya Iya, setuju sih, gak ada setuju, orang yang setuju. bahagia sih kalau waktu ditinggal Iya. gitu. Iya. Iya. Ya, jadi pengalaman saya adalah ditinggal orang tersayang, orang terdekat yang sudah saya anggap seperti ibu, bukan ibu tapi seperti ibu. Oh, Oke. berarti udah deket ya dari kecil. Siapa tuh? Iya, siapa dong? Iya, kenalkan dong. Tanteku. Oke, tante. Tanteku ini kakak dari papa. Oke. Kakak dari papa. Ya. Dia merawat aku dari aku kecil kayaknya. Dari aku kecil sampai aku kelas 1 SD. Jadi 7 tahun. Karena Oke. mama sama papaku kerjanya di luar kota Oh. pada saat itu. Oh, Jadi ya. aku sama tanteku sama Oke. nenekku. Terus suatu saat Ya. tahun lalu Oh iya iya iya. tanteku ini buat awal tahun lalu tanteku ini 2024. iya janjiin sesuatu sama aku. Jadi dia janjiin aku mau ngajak aku ke Raja Ampat di Papua itu Ya. Iya. bareng-bareng satu keluarga semua. Jadi full member nih, full member. Iya, Oh, iya, full member. Terus singkat cerita rencananya itu dilakuin di bulan Juni. Nah, pas udah mau mendekati bulan Juni,
bukan mendekati sih, lebih tepatnya ke di bulan Juninya, awal bulan Juni itu kita udah nyiapin rencana berangkatnya gimana, terus di Booking sana tempat. ngapain aja, ya kayak gitu. Singkat cerita, tanggal 5 Juni itu dia tuh tiba-tiba kayak sakit gitu. Sakit apa tuh kak? Sakit gimana? Gak tahu, kayak dia punya Sakit badan bawah. itu gak bisa gerak. Gak bisa bangun? Iya, terus di bagian dadanya dia, Ya. di bagian dadanya dia itu kerasa kayak sakit, terus ada benjolan. Oh. Akhirnya besoknya dibawa ke dokter dan di USG. USG Ya. dan ketahuan bahwa tanteku itu udah ngidap kanker payudara selama 7 tahun atau 8 tahun. Berarti dari Lama ngerawat kamu tuh ya? Iya. Dia udah tahu bahwa itu ada benjolan tapi dia nggak ngomong ke sini. Dan baru tahu ya ketika di USG itu. Ya pas parah itu. Terus Akhirnya. akhirnya Batal semua nih acaranya. Oke. Batal semua, terus di situ kan pastinya sedih pertama. Ya pasti. Sedih kena tanteku yang kayak gitu. Terus Sama sedih juga sedih nggak dibatalin. jadi. Ya sedih. Habis itu bulan depannya dipanggil Tuhan. Oh, berarti kayak sebulan setelah ketahuan langsung dipanggil Tuhan. Terus disitulah kamu terpuruknya karena udah nggak ada lagi sosok yang kamu sebut ibu tadi, kamu anggap ibu tadi ya. Iya benar. Iya oke. Ya gitu sih. Nah, ternyata dari banyaknya prestasi sama pengalaman-pengalaman yang dialami atau diraih sama Kak Benjamin ini, ternyata di balik itu semua ada keterpurukan yang disembunyikan dan kali ini baru bercerita gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tahu nih ternyata di balik apa namanya gagahnya seorang Kak Benjamin. Di balik kayak di luar itu kan kayak kelihatannya kayak oke aja kayak petantang petenteng gitu ya modelannya tuh kayak sok keren gitu kan ya modelannya tuh. Ternyata ada hal-hal sedih yang disimpan sama dia. Nah, kayaknya kita sudah ada di ujung pembahasan kita kali ini. Jadi hal-hal yang bisa kita ambil dari Kak Benjamin ini apa aja sih Gio? Coba dari Gio apa nih? Kalau dari aku ya mungkin kalau bisa lebih jujur terbuka kepada keluarga, terbuka kepada orang sesama. Terus ya mungkin itu sih aku dapat. Yang penting terus semangat ya. Ya. Kan apalagi banyak banget kayak renang, model sama kickboxing gitu dia. Sekarang masih kickboxing. Oke. Sakit. Maksudnya Kickboxing pasti sakit. Pertanyaan sakit. Kickboxing pasti sakit lagi. Nah, udah. banyak banget ya dari Kak Benjamin ini. Jadi buat kalian semua di luar sana yang di rumah atau yang sekarang lagi melakukan aktivitas seperti yang Kak Benjamin ceritain, jadi atlet, jadi model atau apapun itu, kalian harus tetap semangat, pantang menyerah dan hadapi kegagalan itu dengan penuh semangat lah pokoknya ya. Semangat. Yeay. Oke, sekian dulu cacat bocah-bocah Santos ya. Episode 1 ya. Episode 1. Oke. Nah, kita bakal ketemu lagi Bocah-Bocah Santos di episode 2 soon. Yeay.